Sebelumnya, Astini juga pernah membunuh 2 orang lainnya karena kasusnya sama. 2 orang ini nagih utang ke dia. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Gali lubang. Gali lubang, tutup lubang. Geng, semenjak pandemi nih, itu kayaknya banyak banget orang yang hidupnya udah susah, malah makin tambah susah gitu. Jadi kita prihatin banget lihatnya. Mana sekarang kan apa-apa ya namanya butuh duit ya. Jadi banyak banget orang yang kesana kesini cari utangan. Padahal buat nanti balikinnya aja atau bayar utangannya itu pakai apaan juga nggak tahu. Ya habis boro-boro buat bayar utang, buat hidup sehari-hari aja nih buat makan. Itu masih harus gali lubang tutup lubang. Udah semacam kayak lagu dangdut. Jadi kalau udah masalah perduitan kayak gitu, gak heran nih banyak juga orang yang jadinya stres. Bahkan ada nih orang yang saking stresnya karena terus-terusan dia ditagih utang. Dia sampai nekat menghabisi sang penagih hutang karena dianggap bawel dan menyakiti hatinya. Yolo, serem banget gak sih? Jadi omongan netizen tuh yang sering bilang kalau katanya orang yang ngutang itu bakal lebih galak daripada yang ngutangin. Lah, inilah definisi cerita sesungguhnya. Dimana kejadian ini dilakukan oleh seorang ibu-ibu bernama Astini Sumyangsi. Nah, perempuan legendaris ini akhirnya dikenal dengan nama penjagal dari Surabaya, Astini Sumyangsi, atau biasa dipanggil dengan Astini. Itu lahir di Surabaya pada tahun 1955. Dari lahir nih, orang tua Astini memang memiliki kondisi ekonomi yang pas-pasan banget. Bahkan bisa dibilang kurang lagi. Karena orang tuanya itu sibuk yang nyari duit buat makan. Sehari-hari itu otomatis anak-anaknya jadi telantar. Makanya dari kecil, yang membesarkan Astini adalah kakak laki-lakinya, gengs. Nah cuma namanya kakak, itu kan juga belum besar ya istilahnya. Gak ngerti juga gimana sih cara mendidik dan merawat anak. Jadilah sang kakak ini memiliki watak keras ngebesarinnya dengan caranya sendiri. Dimana tumbuh kembang anak, itu kan emang bakal bisa ngaruh banget ke karakter si anak itu pas nanti jadi dewasa. Nah karena emang dari kecil, udah kurang kasih sayang nih, dan diperlakukan dengan keras juga. Astini tumbuh menjadi orang yang gampang marah, sensitif, dan gampang tersinggung deh pokoknya. Jadi bahwasannya emosi, temperamental dia. Semacam kasus Wirjo yang dari Banyuwangi kemarin. Saat beranjak dewasa, Astini bekerja membuat plastik penutup becak, gengs. Itu loh yang terpal bagian atas becak biar kalau ada penumpang gak kehujanan. Dan sampai akhirnya ini pokoknya, Astini menikah dengan pria bernama Supilin yang bekerja di sebuah bengkel dengan penghasilan yang pas-pasan juga. Setelah mereka menikah, Astini melahirkan 3 orang anak. Dimana Astini dan suaminya membesarkan 3 anaknya di daerah padat penduduk, tepatnya di Kampung Malang Utara, Surabaya. Nah, menurut para tetangganya, Astini ini adalah orang yang cukup ramah sebenarnya dan suka nolong juga. Akan tetapi, sifat sensitif dan temperamentalnya tadi itu belum hilang alias masih suka kumat. Jadi dia gampang banget marah kalau kayak disinggung-singgung atau disentil dikit lah sama para tetangganya. Soalnya si Astini ini terkenal sebagai orang yang suka ngutang, gengs. Sampai misalkan kayak uang 5.000, 20.000 gitu, itu dia ngutang ke tetangganya. Pokoknya kalau nggak dapat utangan di sini dia utang ke situ. Siapa aja diutangin. Pokoknya dia pernah nih ngutang ke tetangganya bernama Astuti. Kayak nama lagu juga tuh. Oi, Astuti, Tote. Tahu nggak lagunya? Nanti cari ya. Di YouTube tuh namanya Maskatu. Judulnya Astuti. Buh, syahdu banget di telinga. Nah selain Astuti, dia juga pernah ngutang ke yang namanya Rahayu sebesar 1.250.000. Terus dia juga punya utang ke tetangga yang namanya Puji sebesar 550.000. Pokoknya kalau dilihat dari catatan utangnya mah banyak banget udah. Dan ketika mereka semua yang diutangin menagih hutangnya ke Astuti, ke Astini, ya Astini tidak mampu bayar. Makanya mereka suka kesel tuh dan ngeluarin kata-kata yang mengejek Astini. Nah, waktu bulan Februari 1996, yang namanya Puji tadi yang diutangin 550.000 itu datang tuh ke rumahnya Astini. Ya namanya tetangga juga biasanya kan emang suka nyelonong masuk aja tuh, kagak pakai ketok pintu dulu. Yang emang dia di situ niatnya buat nagih utang. Saat itu Puji ini kira-kira datang di jam 4 sore. Dan ketika Puji ini menagih utangnya ke Astini, seperti biasa Astini nggak bisa bayar. Anak kesel nih. Puji kemudian ngata-ngatain Astini. Soalnya dia udah capek, geng. Bolak-balik mandir ke rumahnya Astini tapi nggak pernah dapetin duitnya. Ya agak sebel juga sih memang kalau seperti itu kondisinya ya. Makanya di situ Puji ini semacam memaki-maki Astini dengan bilang kayak ini orang miskin. Terus bilang juga kayak gimana kamu mau bayar utang? Masak aja sehari-hari nggak bisa, apalagi bayar utang kamu. Ya udah tau begitu tetap ditagih ya. Yang jadinya pokoknya Astini dengar kata-kata seperti itu, temperamennya naik, langsung panas dia. Di situ Astini langsung mengambil satu besi panjang, terus mukul kepalanya Puji sampai Pujinya meninggal di tempat, gengs. Nah biar nggak ketahuan, jenazah Puji tadi itu diseret ke dapurnya dia dan ditutup sama tikar. Pada malam harinya sekitar jam 10 malam, barulah jenazah Puji ini dipotong-potong menjadi 10 bagian. Aduh, mamam nggak tuh? Setelah itu, potongan tubuhnya dimasukin ke kresek, terus disebar tuh sama si Astini. Ada yang dibuang ke sungai, dan ada yang ke tempat sampah di sekitaran Surabaya. Besoknya, warga Surabaya memang lagi kerja bakti, membersihkan tempat sampah, menemukan plastikan tadi tuh. Udah gitu, pas dibuka, pas ditemuin, yang mereka lihat ada bagian kepala. Anah lo, apa kagak jackpot ngeliat begitu? Ngeri banget. Ya warga langsung buru-buru lapor polisi, dan langsung mengamankan potongan tubuh tadi ditemukan ke RSUD Dr. Sutomo. Lalu ditemukannya adanya mayat kepala wanita membuat Agus Purwanto, yang merupakan adik
adiknya Puji itu datang ke RS untuk mencari kakaknya hilang. Jadi buat ngecek nih, apakah benar mayat tersebut adalah mayat kakaknya si Mbak Puji ini atau bukan. Dan ternyata pas lihat ya benar, mayat itu adalah mayat kakaknya. Dari situ polisi kemudian mulai mencari jejak pembunuhnya Puji dengan menginterogasi beberapa tetangga di sekitaran rumahnya. Nah, polisi menemukan petunjuk yang ternyata kalau sebelum Puji menghilang, banyak orang melihat kalau Puji ini sempat masuk ke rumahnya Astini untuk menagih hutang. Nah, saat itu polisi yang memang sudah curiga ke Astini datang membawa surat pemeriksaan dan membawa Astini ke kantor polisi. Ketika pemeriksaan, terungkaplah bahwa memang benar Astini yang sudah membunuh Puji. Tapi ini ada semacam plot twist yang cukup membagongkan. Padahal kan ditanya, itu cuma mengenai kasus pembunuhannya Puji aja ya. Tapi di situ tahu-tahu nih si Astini mengaku kalau dia adalah seorang pembunuh berantai. Jadi ternyata Puji ini bukan korban pertamanya Astini, geng. Hai geng, sekarang nih kalau lagi malam-malam gabut gitu nggak tahu mau ngapain, suka bingung nggak sih? Pengen ngobrol nih sama orang, tapi kadang kalau mau ngajakin temen itu kan suka sibuk sendiri atau udah kemalaman gitu misalnya. Ganggu jadinya, timingnya nggak ngepas. Nah kalau kayak gitu biasanya gue suka banget buka aplikasi. Iya, grup voice chat, gengs. Karena di sini kita tuh bisa ngobrol melalui suara sama orang-orang nih secara virtual. Tinggal buka Hia, kita bisa serasa lagi ngumpul bareng dan ngomongin berbagai macam hal menarik. Jadi di Hia ini tuh basicnya kayak streaming meeting gitu, gengs, tapi hanya melalui media suara aja. So kalian nggak perlu deh repot-repot insecure pakai acara download dulu gitu, atau nyari-nyari baju-baju yang cakep. Yalah, ribet. Ini tuh kita berasa lagi teleponan aja gitu sama orang-orang. Jadi bebas. Lu mau lagi pakai piyama, pakai baju bola kayak mukanya lagi bengap gitu kayak begini, agak ada yang ngejudge. Nah di sini kalian bisa pilih negara dari grup chat yang mau kalian masukin. Kalau kalian anaknya suka challenging nih ya bisa pilih dari negara-negara luar. Sekalian nggak usah bahasa asing. Tapi buat kalian yang suka roaming, jangan gemeter ya, pilih aja Indonesia biar isinya orang Indonesia semua. Nanti kalian tinggal masuk aja ke salah satu grup yang lagi live nih, yang kira-kira lagi ngomongin hal-hal yang emang kalian suka. Ya udah di situ kalian bisa langsung join ya, alias nyemplung baik. Terus kalau kalian mau ikutan ngobrol juga bisa. Hitung-hitung nambah-nambah teman, gengs. Nah buat kalian yang mikir nggak mau teman doang, maunya bisa dapat gebetan, bisa juga di aplikasi ini. Kalian pilih aja nih yang date ini dan kalian bisa masuk ke grup yang lagi live yang emang pada nyari pasangan berarti semua di sini. Asik banget kan, bisa kenalan langsung nyapa-nyapa via suara. Terus buat kalian ini juga bisa buka room grup sendiri dan menentukan topik apa yang mau kalian bicarakan. Nanti orang-orang yang tertarik sama topik kalian itu bisa ikutan join juga di room kalian tuh. Lagi ada berita apa nih, gengs? Itu tuh yang orang-orang pada COD ngamuk-ngamuk. Gue ngakak sendiri pas lihat videonya tuh. Serius. Pokoknya ini tuh aplikasi live chat yang seru banget dan benar-benar bisa nemenin kita nih kalau lagi sendirian. Bayangin deh kalau kalian lagi tidur nih, sampai tidur-tiduran begitu kan, terus dengerin orang-orang pada ngobrol, cuman pakai piyama dan muka bantal gitu, nggak usah pakai pencitraan. Nah, jadi buat kalian yang suka dengerin obrolan orang-orang dan suka ikut ngobrol juga, buruan deh download aplikasi Hia, grup voice chat yang linknya biasa ada di deskripsi di bawah. Jadi ternyata Puji ini bukan korban pertamanya Astini, geng. Sebelumnya, Astini juga pernah membunuh dua orang lainnya karena kasusnya sama. Dua orang ini nagih utang ke dia. Yang mana dua orang itu namanya Rahayu sama yang Astuti. Yang sebelumnya juga pernah dinyatakan menghilang. Ya, motifnya berarti semuanya sama nih. Gak terima waktu ditagih utang terus dikata-katain. Tapi jarak pembunuhan antara satu dengan yang lainnya itu bisa dibilang cukup jauh, geng. Pertama, Astini ini membunuh yang namanya Rahayu pada Agustus 1992. Waktu itu, Rahayu ini juga ngomel-ngomel gara-gara Astini susah banget bayar utang. Dan Astini juga tapi kesel karena ada perbedaan selisih dari utangnya, geng. Jadi si Astini ini semacam kayak ingetnya, ini udah bayar utang terus kok kayaknya nyicil, tapi kok utangnya nggak turun-turun, kata si Rahayu. Pokoknya dari hitungannya Astini tuh harusnya sisa utangnya sekitar 450.000 lagi. Tapi kok menurut Rahayu utangnya lebih besar, bahkan kayak sampai 1,2 juta. Dan ini kan kayak semacam bunganya tuh bombastis banget kayak lintah darat. Nah gara-gara itu Astini dan Rahayu ini ribut, adu mulut lah biasa ibu-ibu. Sampai akhirnya Astini yang memang udah temperamental tuh pondasinya membunuh si Rahayu. Caranya sama juga, geng, dimana Astini memukul Rahayu hingga tewas dan memotong tubuhnya menjadi 10 bagian, terus dibuang ke kali dan ke tempat sampah. Sayangnya pada saat itu tidak ada satupun orang yang menemukan potongan tubuh dari Rahayu, jadi intinya nggak ketahuan lah. Nah korban yang kedua adalah tetangganya juga yang bernama Sri Astuti. Jarak kejadiannya sama pembunuhan Rahayu tadi itu setahun, geng, tepatnya pada November 1993. Lagi-lagi ini template kejadiannya, dimana Sri Astuti ini datang ke tempatnya Astini buat menagih utang, dan seperti biasa Astini nggak sanggup, nggak mau bayar utangnya. Terus si Sri Astuti ini jadi marah-marah dong. Pokoknya dari dulu sampai sekarang mah perkara utang-utangan mah sama aja kasusnya ya. Kalau kita nagih utang tuh alot banget, capek emang, kudu getol. Jadi Sri Astuti ini tuh tetap maksa Astini buat bayar dong. Dia getol nih, karena udah lama emang ditagih kagak bayar-bayar. Namun karena jatuhnya nih mungkin jadi berisik ya, nagih mulu, dibunuhlah malah itu Sri Astuti. Dan karena jatuhnya udah pernah ngebunuh sebelumnya, terus nggak ketahuan kan yang Rahayu tadi, Astini ini ngerasa aman untuk menggunakan metode yang sama, yaitu memutilasi jasad korban dan membuangnya secara random. Bedanya pada pembunuhan yang kedua ini, seorang pemulung nggak sengaja menemukan potongan tubuhnya Sri Astuti, tepatnya bagian tangan di daerah Sukoliko, Surabaya. Meskipun begitu, saat itu
juga masih belum diketahui siapa pelakunya. Jadi jelas sih, kalau dari kasus ini tuh motifnya perkara utang piutang semua. Jadi polisi menduga bahwa Astin ini kayaknya ngerasa kalau hidupnya itu lebih tenang dan lebih nyaman setelah mengirim para penagih hutangnya itu ke akhirat alias dibunuh. Dan jadinya si Astin ini punya semacam kesenangan untuk melakukan hal itu. Soalnya dengan begitu dia kan jadi nggak perlu bayar utang. Terus bisa juga sekalian menggasak perhiasan dari para korban buat dijual lagi jadi uang. Dan karena semua kejahatan sudah terungkap, ketua majelis hakim memutuskan untuk menjatuhi hukuman mati ke Astini. Akan tetapi pengacara Astini pada saat itu bernama John Frederick mencoba untuk naik banding untuk meminta keringanan hukuman. Nah, menurut sang pengacara nih, Astini memang seharusnya mendapat keringanan hukuman karena dia katanya ini mengalami gangguan kejiwaan, di mana gangguan kejiwaan itu terdeteksi dari keterangan psikologis polisi yang mengatakan kalau Astini ini memiliki gangguan kepribadian, yaitu sulit mengendalikan emosi, temperamental, sensitif, dan gampang tersinggung kan. Di mana gangguan itu diperoleh sama si Astini karena latar belakang kehidupan semasa kecil tadi kan yang keras dan susah gitu ya. Lalu menurut keterangannya juga, saking suramnya nih masa kecilnya si Astini, setiap kali Astini diminta untuk menceritakan latar belakang keluarganya, dia akan kayak selalu nangis, gengs. Kayak ada luka yang udah lama banget gitu, tapi tidak pernah sembuh. Ya, miris juga sih dengernya. Tapi berbeda ketika si Astini itu diminta untuk menceritakan tentang pembunuhan dan korban-korbannya. Di situ dia nggak ada nangis-nangisnya, kayak lempeng aja udah cerita kayak curhat gitu ibu-ibu biasa. Jadi di sini ada kontras banget. Nah, meskipun begitu, Astini tetap kooperatif dengan mengakui semua perbuatan dan mengaku menyesal juga. Namun karena kejahatan Astini ini itu sudah dinilai berat banget ya, secara korbannya udah 3, makanya permohonan bandingnya itu ditolak. Hingga pada 17 Oktober 1996, pengadilan tetap memvonis hukuman mati kepada Astini. Tapi Astini masih belum nyerah, gengs. Dia tetap mengajukan banding ke pengadilan tinggi sekarang. Nah, sambil nunggu bandingnya itu diproses, Astini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sukun Malang, Jawa Timur. Lalu setahun kemudian, hasil bandingnya keluar nih, tapi lagi-lagi ditolak. Bahkan putusan bandingnya itu justru menguatkan putusan hakim tadi di pengadilan Surabaya sebelumnya. Tapi meskipun begitu, gengs, gua nggak ngerti ini sistemnya gimana. Lagi-lagi Astini tetap ngotot untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi lagi, yaitu ke Mahkamah Agung, yang ujung-ujungnya ditolak juga. Jadi pondasinya si Astini ini orangnya kekeh ya. Apa karma juga kali tuh? Dulu dia ditagih utang, nolak buat bayar mulu. Dan sekarang dia ngajuin banding, ditolak mulu juga jadinya kan? Gimana tuh rasanya? Ya lagian ini kan jatuhnya udah serial killer abisnya ya. Masih minta naik banding. Udah gitu dia juga katanya ini ngeluh kalau katanya selama di penjara gak ada orang yang peduli sama dia. Ya maksudnya mengurutnya anak ya, gak sadar apa yang telah dia perbuat apa gimana. Dan Astini juga bilang bahkan keluarganya aja itu juga kayak semacam tidak peduli dan jarang banget jengukin dia. Di dalam penjara, Astini juga mengaku kalau dia khawatir sama ketiga anaknya. Maksudnya siapa yang akan mengurus ketiga anaknya jika dia ini telah tiada. Soalnya Astini yakin kalau suaminya kayak nggak sanggup. Yang ada paling ntar suaminya tuh kawin lari terus ninggalin anak-anaknya. Untungnya ada orang baik nih, gengs, yang bernama Pendeta Andreas, di mana dia merasa iba ngelihat nasib anak-anaknya Astini. Jadinya sama si pendeta tadi itu diputuskan untuk merawat dan menyekolahkannya dari ketiga anaknya Astini. Dan sebelum hukuman matinya diterima, Astini ini melakukan isolasi selama 5 hari berturut-turut dari tanggal 15 sampai 19 Mei 2005. Dan biasanya memang saat itu persidangan nih kayak nanyain kayak permintaan terakhirnya tuh apa yang mau diwujudkan. Menurut lapas sebelum eksekusi, Astini minta 3 permintaan. Jadi ala-ala riders artis gitu, gengs. Permintaan yang pertama yaitu dia mau makan buah apel dan buah langsat juga buat yang terakhir kalinya. Ya kalau itu mah gampang ya, gengs. Tinggal cari ke pasar udah kelar. Terus permintaan yang kedua juga nggak neko-neko sih. Dia meminta sejumlah uang yang bakalan dia kasih untuk anak-anaknya, semacam warisan lah. Dan ini juga akhirnya dikabulkan sama pemerintah pada saat itu. Selain itu, Astini juga minta untuk didoakan, mungkin demi ketenangan batinnya juga ya. Bisa siapa sih yang nggak dak-dik-dukser gitu ya, udah tahu tanggal kematiannya, pasti jiwanya itu juga kayak berkecamuk deh. Ya nggak usah jauh-jauh deh lu nih mau naik roller coaster aja, sebelum jalan tuh, sebelum mulai udah komit dulu kan berdoa gitu. Sport jantung padahal cuma sebentaran juga. Ya apalagi ini beber mau tahu akan dihukum mati. Nah lalu permintaan Astini yang 3 atau yang terakhir adalah dia ingin bertemu dengan suaminya dan ketiga anaknya. Hingga hari H eksekusi pun tiba pada tanggal 20 Maret 2005. Astini menjadi perempuan pertama di Indonesia yang menerima eksekusi mati, gengs, dengan cara ditembak di usianya 50 tahun. Wah, sebuah info menarik juga ya. Namun ada cerita sedih juga di sini sih, di mana saat eksekusi berlangsung, anak kedua Astini yang bernama Teddy itu menyaksikan langsung kejadiannya, gengs. Itu gimana perasaannya? Nauzubillah min zalik gitu, ngeliat ibunya sendiri gitu. Ih, serem. Namun secara terpisah, keluarga korban yang telah dibunuh sama Astini itu memang sudah menunggu momen tersebut. Dan saat diberitakan kalau Astini telah tiada, keluarga korban ini teriak gembira dan menyatakan kalau mereka puas dan berterima kasih karena hakim sudah memberikan putusan yang adil. Nah, geng, sebenarnya semua pembunuhan yang tadi Astini lakukan itu kan dilakukan di rumah kontrakannya tuh, yang bisa dibilang rumah petakan dan padat penduduk, tapi kok ya kayak tetangga-tetangga sebelahnya nggak dengar atau nggak tahu gitu. Maksudnya ini kan bukan rumah-rumah kayak di Pondok Indah yang gede-gede yang jauh-jauhan.
Padahal kan jelas adegannya tuh pasti ada mereka ada ribut-ribut perkara masalah nagih utang kan sebelum dibunuh. Nah, akhirnya dari situ banyak nih cerita simpang siur tentang rumah kontrakan asli ini. Yang banyak yang bilang kalau ternyata kontrakan itu jangan-jangan ada penghuninya. Makanya asli ini bawaannya tuh panas kayak kesetanan mulu. Serta tetangga-tetangganya tuh semacam kayak ditutup setan budok. Istilahnya kayak nggak dengar nih pertengkaran asli ini dengan para korbannya. Dan memang setelah peristiwa ini, suami asli ini dan anak-anaknya itu pindah dari situ biar nggak kepikiran lagi juga tentang peristiwa tragis ibu mereka di dalam rumah itu. Ya horor juga lagian kan tahu pernah ada 3 orang korban. Namun sejak ditinggal keluarga asli, rumah itu emang jadi horor banget image-nya dan sempat kosong lama juga sampai akhirnya diisi orang baru nih. Tapi menurut orang baru itu ada yang ganjal dari rumah tersebut, di mana sang penghuni ini mengalami beberapa kejadian aneh. Yang gak heran juga tapi yang namanya juga rumah bekas pembunuhan. Pokoknya katanya di rumah itu sering banget kecium bau darah. Nah kan, kalau ada bau-bau darah begitu tuh berarti salah satu tanda kalau rumah ada penunggunya. Ingat gak video yang pernah gue buat mengenai bau-bau makhluk halus? Yang ini nih, coba nanti kalian tonton biar tahu tuh jenis makhluk apa yang menghuni kontrakan rumahnya asli nih kalau baunya bau darah begitu. Nah, terus buat kalian mikir, tapi kok mau-mohon aja tuh ada orang juga yang ngontrak di situ? Ya semua pasti jatuhnya faktor ekonomi juga lah, gengs. Gak apa-apa angker, yang penting murah. Nah, gimana gengs? Bener-bener ini tuh the real galakan yang ngutang daripada yang ngutangin kan? Seram amat ya kalau ngutangin duit ke orang kayak begitu. Mending uang hilang daripada nyawa yang hilang. Ya tapi sedikit banyak ada background cerita miris mengenai ya tadi tuh faktor ekonomi dan kemiskinan seseorang. Ya namanya hidup juga semuanya butuh-butuh duit ya gengs. Kalau nggak ngutang nggak makan. Kadang bingung juga nih sama cerita-cerita kayak gini. Tapi yang nggak sampai ngebunuh juga sih. Makanya kita harus bersyukur banyak-banyak yang punya kerjaan tapi sering lembur atau yang capek gitu, suka ngeluh. Masih untung ada kerjaan yang bisa lu kerjain. Terus yang pada suka ngeluh juga makan Indomie tiap hari. Masih untung lo ada yang bisa ditelan, masih bisa dimakan. Cuman ya sebisa mungkin kalau kita ngutang, itu ya dibalikin ya, geng. Sekarang utang tuh dibawa mati. Ya udah, thank you yang udah nonton video ini. Yuk yang belum subscribe, diklik tombol subscribe-nya. Yuk bisa, yuk bantu-bantu biar kita jadi 2 juta subscribers nih, gabung semuanya. Dan jangan lupa juga nih, download aplikasi Hiya yang linknya ada di description box di bawah. Untuk menemani kalian kalau lagi butuh temen ngobrol itu asik banget. Sampai jumpa lagi di kasus Mr. Sing selanjutnya. Assalamualaikum.